Pernah nggak sih ngerasa bingung banget sampai kayak lumpuh gitu pas harus ngambil keputusan besar? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng panduan praktis buat bikin pilihan yang lebih cerdas. Ini semua dasarnya dari buku keren, Smart Choices. Kita semua pasti pernah deh berhadapan sama pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Dan keputusan yang kita ambil itu benar-benar ngebentuk hidup kita loh. Kesuksesan, kebahagiaan kita, ya ujung-ujungnya bergantung sama jawaban yang kita pilih. Seringnya kita tuh terobsesi sama apa yang harus diputuskan. Padahal, insight utamanya tuh di sini. Yang paling penting itu bukan apa pilihannya, tapi bagaimana proses kita sampai ke pilihan itu. Dan kabar baiknya, ini tuh skill yang bisa kita latih bareng-bareng. Jadi gimana caranya? Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya, lalu kita bedah kerangka kerja PROACT dan 5 elemen kuncinya. Setelah itu kita belajar cara ngadepin ketidakpastian dan jebakan-jebakan psikologis sampai akhirnya kita bisa jadi pengambil keputusan yang lebih bijak. Oke, kita mulai dari langkah yang sering banget kelewat, memutuskan cara kita. Akan memutuskan. Kenapa ini penting? Soalnya proses yang bagus itu fondasinya. Kalau prosesnya sistematis, peluang kita buat berhasil itu naik drastis, dan kita nggak buang-buang waktu dan energi. Dan untuk proses itu, ada sebuah sistem yang udah terbukti ampuh banget. Namanya adalah kerangka kerja PROACT. Sistem ini dirancang khusus buat nuntun kita melewati kerumitan dalam membuat pilihan-pilihan cerdas. Jadi, PROACT ini tuh sebuah pendekatan yang proaktif dan bertahap. Tujuannya simpel, mecah keputusan yang paling rumit sekalipun jadi bagian-bagian yang lebih gampang dikelola. Intinya, kita yang pegang kendali, bukan malah keputusan yang ngendalian kita. Sekarang, yuk kita buka kotak perkakas ini. Di dalamnya ada 5 elemen inti yang bisa Anda pakai buat ngatasin keputusan apapun. Mau itu yang sederhana, sampai yang bisa mengubah hidup. Nah, ini dia kelima elemennya. Masalah, tujuan, alternatif, konsekuensi, dan kompromi. Ini adalah alur kerja yang logis banget buat nuntun kita ke pilihan terbaik. Coba kita bedah satu persatu ya. Semua itu dimulai dari mendefinisikan masalah dengan tepat. Ini krusial banget. Contohnya nih, ada sebuah keluarga yang awalnya nanya, gimana cara renovasi rumah biar nambah ruangan? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, masalah sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa dapat ruang hidup yang lebih lega. Pergeseran kecil ini langsung membuka banyak banget alternatif baru, nggak cuma renovasi doang. Kedua, kita harus tahu tujuan kita. Anggap aja ini kompas yang bakal nentuin arah keputusan kita. Biar tahu apa yang benar-benar penting, coba deh pakai teknik simpel ini. Tanya kenapa sampai 5 kali. Ini bakal bantu kita nembus tujuan-tujuan di permukaan dan nemuin inti dari keinginan kita. Selanjutnya, alternatif. Dan ada satu hal penting banget di sini, keputusan Anda itu cuma akan sebagus alternatif terbaik yang Anda punya. Kalimat ini maksa kita buat mikir lebih kreatif dan gak cepet puas sama pilihan pertama yang muncul di kepala. Sayangnya, kita tuh sering banget jatuh ke jebakan yang sama. Misalnya, ngelakuin hal yang itu-itu aja, milih opsi yang paling gampang, atau ya udah terima aja pilihan yang disodorin orang lain. Padahal, kebiasaan kayak gini tuh ngebatasin banget potensi dari keputusan kita. Lanjut, kita harus mikirin konsekuensi. Jadi, buat setiap alternatif yang kita punya, kita perlu petain dengan jujur. Kira-kira hasilnya gimana ya? Seberapa bagus tiap pilihan ini bisa memenuhi tujuan yang udah kita tentuin di awal tadi? Biar kebayang, kita lihat langsung contohnya dari kasus keluarga Mater. Coba lihat deh tabel ini. Mereka benar-benar petain tiap pilihan rumah berdasarkan tujuan mereka. Dari waktu tempuh, kualitas sekolah, sampai harganya. Begitu semua data dijejerin kayak gini kan jadi kelihatan jelas banget plus minusnya. Jadi lebih objektif. Elemen inti yang terakhir adalah kompromi atau trade-offs. Kenyataannya, jarang banget ada pilihan yang sempurna. Kita seringkali harus ngorbanin sesuatu buat dapetin hal lain. Nah, disinilah kita harus nanya ke diri sendiri. Mana yang lebih penting buat kita? Waktu tempuh yang lebih singkat atau sekolah yang lebih bagus? Oke, 5 elemen inti udah kita pegang. Tapi kan, dunia nyata itu seringnya lebih rumit. Jadi sekarang kita naik level. Gimana caranya ngambil keputusan di tengah ketidakpastian dan jebakan-jebakan yang nggak kelihatan? Untuk situasi yang lebih kompleks, ada 3 elemen lanjutan. Ketidakpastian, toleransi risiko kita, dan gimana satu keputusan bisa nyambung ke keputusan lain di masa depan. Walaupun ini topiknya dalam banget, yang penting kita tahu sekarang adalah ada musuh lain yang harus kita waspadai.
Seringkali musuh terbesar dalam ngambil keputusan itu bukan faktor dari luar, tapi justru pikiran kita sendiri. Ada yang namanya jebakan psikologis. Ini tuh kayak rutinitas di alam bawah sadar yang bisa nyabotase proses keputusan kita, bahkan yang paling matang sekalipun. Salah satu yang paling umum itu jebakan biaya hangus atau sunk cost fallacy. Pikiran kita bilang, udah terlanjur keluar duit banyak di sini, jadi harus lanjutin terus. Padahal pemikir yang cerdas itu bakal ngabaikan semua biaya di masa lalu dan fokus nanya, dari titik ini ke depan apa keputusan terbaik buat masa depan gue? Terus, ada juga jebakan pembingkaian. Coba bayangin, sebuah rencana dibilang bakal menyelamatkan 1 dari 3 kargo, dan 71% orang setuju. Tapi, pas rencana yang sama persis dibilang bakal mengakibatkan kehilangan 2 dari 3 kargo, 80% orang malah nolak. Ini nunjukin kalau cara kita membingkai masalah itu bisa mengubah segalanya. Jadi, setelah paham kerangka kerjanya dan jebakan-jebakannya, gimana cara kita nyatuin semuanya? Ujung-ujungnya, ini bukan cuma soal pakai alat sesekali. Ini tentang membangun kebiasaan dan menjadikan pilihan cerdas itu sebagai gaya hidup kita. Poin utamanya tuh ini, satu-satunya cara kita bisa benar-benar megang kendali atas arah hidup kita adalah lewat keputusan yang kita buat. Sisanya, ya pada dasarnya cuma terjadi gitu aja ke kita. Inilah inti dari pemberdayaan diri. Oke, jadi apa aja poin kunci yang bisa langsung Anda terapin? Pertama, pakai proses yang sistematis. Kedua, jadilah proaktif, jangan cuma nunggu. Ketiga, selalu definisikan masalah dengan benar sebelum lompat ke solusi. Keempat, paksa diri Anda buat nyari alternatif yang kreatif. Dan yang terakhir tapi penting banget, selalu waspada sama jebakan psikologis dari pikiran kita sendiri. Pembahasan kita sampai di sini, dan saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa pilihan cerdas berikutnya yang akan Anda buat?